Salam Sobat STDI, bertemu kembali dengan saya Pak Saparman dengan renungan kita pada saat ini berjudul Kamu harus memberi mereka makan. Ini satu frasa dari Matius 14 ayat 16b. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini cerita atau kisah mengenai Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dituliskannya mujizat memberi makan 5.000 orang lebih di dalam 4 Injil menunjukkan bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang penting. Peristiwa ini bukan saja penting, tetapi peristiwa ini pastilah peristiwa sejarah, betul-betul terjadi karena 4 Injil semua menuliskannya. Jadi murid Yesus ingat dan juga diceritakan kepada yang akhirnya penulis misalnya Markus, Lukas mengerti kisah ini. Jadi ini peristiwa sejarah. Nah, dalam peristiwa itu mengandung banyak pengajaran. Pengajaran-pengajaran yang terdapat dalam kisah ini diantaranya yang pertama bahwa pelayanan adalah tanggung jawab murid Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bertanggung jawab untuk melayani. Pelayanan itu tanggung jawab kita sebagai murid Kristus. Mengapa demikian? Karena pelayanan itu perintah. Ini bukan opsi, bukan pilihan, tetapi ini perintah. Hukumnya wajib. Ayat 15 mengatakan demikian, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekarang ini sekalian, itu adalah perintah, dan perintah itu berlaku dalam segala situasi. Situasi tegang misalnya, kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya, lalu pergilah mereka memberitahukan kepada Yesus. Baru saja cerita itu terjadi, lalu ada perintah ini. Jadi situasinya tegang ya, tapi perintahnya tetap, kamu harus memberi mereka makan. Bukan saja dalam situasi tegang, tapi dalam situasi ingin bersekutu setelah melayani lama berkali banyak orang, kemudian ingin istirahat, ingin bersekutu bersama murid-murid saja. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ini dari Markus 6 ya. Tapi dalam situasi itu ada banyak orang mau beristirahat, tapi banyak orang. Dalam situasi itu pun perintah Yesus tetap, berilah mereka makan. Jadi dalam situasi ingin bersekutu, dalam situasi gawat, tegang, perintahnya tetap berlaku, berilah mereka makan atau layanilah mereka. Dalam situasi capek juga demikian. Ini dari Lukas 9 ya. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka menyingkir ke sebuah kota yang bernama Bethsaida, sehingga hanya mereka saja bersama-sama dengan dia. Tetapi sayang, perintah ini masih berlaku karena harus memberi makan. Kamu harus memberi mereka makan. Dalam situasi tak ada sumber daya, secara logika juga penting, masih diperlukan. Jawab mereka, ayat 17 dari Yohanes nih, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Jadi sumber dayanya kurang, tapi perintah tetap, berilah mereka makan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam situasi apapun, saudara dan saya bertanggung jawab melayani sesama. Jadi berkat bagi sesama mulai yang ada pada saudara.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan mendengar firman-Mu, dan Engkau mengatakan bahwa kami harus melayani dalam situasi apapun. Terima kasih Tuhan. Yang ada pada kami saat ini, biarlah kami gunakan untuk melayani Engkau, menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Amin. Selamat beraktivitas. Salam 111.